Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk presentasi pertemuan sekarang akan mempresentasikan tentang identifikasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami sendiri dari kelompok 5 beranggotakan saya, Rafli Abdul Aziz, kemudian ada Vinka Nabila Herman, Triasya Rizkia Putri, dan Aulia Melia Sari. Untuk yang pertama akan dijelaskan materinya oleh Aulia terlebih dahulu. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini ada fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua, sebagai sumber hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, sebagai ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat, sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kerukunan antar umat bernegara, suku, dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triesha. Selanjutnya, ada pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah, Arab, dan filosofi, Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein, yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata Sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Selanjutnya, ada filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinka. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya, masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.
Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh implementasi Pancasila sebagai filsafat negara. Yang ke-1, menjadi toleransi antar umat beragama, tidak hanya menjaga toleransi antar umat beragama saja, tetapi menjaga toleransi perbedaan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan seseorang dalam hal apapun dimanapun. Ketiga, ikut dalam upaya bela negara. Keempat, selalu menjaga jiwa gotong royong untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kelima, ikut bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama dalam proses demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah, tidak boleh golput, menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Selanjutnya, prinsip Pancasila sebagai filsafat. Ada 4 sub dari prinsip-prinsip ini. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip Aristoteles tentang kausalitas. Aristoteles sendiri merupakan filosof yang cukup terkemuka di bidang filsafatnya. Merupakan usaha ilmiah yang terdiri dari penyelidikan kausal terhadap bagian realitas tertentu. Dan 4 prinsip ini juga sering disebut sebagai doktrin 4 sebab. Doktrin 4 sebab itu terdiri dari yang pertama kausa materialis. Kausa materialis ini sendiri penyebab yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan terbuat dari apa, yang ditonjolkan dalam jawaban tidak harus berupa benda-benda material seperti batu bata, batu atau papan, tapi berdasarkan pandangan Aristoteles, A dan B adalah penyebab material dari suku kata AB atau BA gitu. Jadi untuk kausa materialis dalam prinsip Pancasila sebagai filsafat ini, sebab yang berhubungan dengan materinya, dalam hal ini Pancasila, digali dari nilai-nilai sosial, budaya, dan yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada penyebab formal. Dari doktrin yang kedua, penyebab formal ini diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan apa itu, yang menonjol dalam jawaban hakikat atau apa yang akan terjadi. Untuk di prinsip Pancasilanya, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat formal atau kebenaran formal terbentuknya. Yang ketiga, ada doktrin penyebab efisien atau efisiensi, yang kalau yang ini penyebab yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari manakah datangnya perubahan atau gerak yang ditonjolkan dalam asal-usul perubahan. Kalau untuk dalam prinsip Pancasilanya, maksudnya dari mana Pancasila ini sendiri, kegiatan BPUPKI tentunya
atau Dokuritsu Zunbi Chosakai dalam bahasa Jepang, dan PPKI Dokuritsu Zunbi Inkai dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Dan doktrin yang terakhir ada causa finalis atau penyebab terakhir. Penyebab yang terakhir ini diberikan atas jawaban dari pertanyaan apa manfaatnya, apa tujuannya, apa maksudnya, yang ditonjolkan dalam jawaban untuk sesuatu itulah dilakukan atau terjadi. Untuk di prinsip Pancasilanya sendiri maksudnya berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diadakannya atau diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara, tentunya dasar negara Indonesia, negeri kita. Dan yang selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini sendiri, Pancasila yang dihubungkan dengan filsafat muncul dari hasil perenungan para pendiri negara yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang menjalankan kehidupan masyarakat yang luas. Terbangunnya sistem filsafat di sini memiliki hakikat satu kesatuan utuh dari beberapa elemen yang memiliki tujuan tertentu dengan menjalankan fungsi yang saling ketergantungan atau bergantungan satu sama lain. Keterkaitan antara objek, prinsip, dan karakteristik Pancasila sebagai filsafat harus selaras dengan hakikatnya. Sila-sila di dalam Pancasila dijadikan sebagai tolakan dalam mengamalkan nilai-nilainya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian realisasian yang dilakukan harus diawali dengan pemahaman terlebih dahulu tentang bagaimana karakteristik sistem filsafat yang dimaksud, yang tadi telah kita bahas, kemudian objek yang dituju, serta upaya pendekatan dasar yang dicerminkan sebagai bentuk pengokohan bahwa Pancasila ini memang benar-benar suatu sistem filsafat. Maka dari itu, proses berkelanjutan yang dijalankan bisa ditempuh melalui beberapa upaya pendekatan terlebih dahulu, seperti 4 prinsip doktrin dari Aristoteles tadi. Kemudian juga upaya pendekatan ini harfiahnya harus sesuai dengan hakikat sila-sila dari yang tercantum di dalam ideologi kita, Pancasila. Mungkin cukup sekian presentasi tentang identifikasi yang berhubungan dengan filsafat Pancasila ini dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada yang ingin dikoreksi juga silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.